Halo teman-teman, jadi kita akan gabung dan bahas di podcast kali ini bareng seseorang yang dia tuh penyuka tentang teknologi. Dia juga bekerja di teknologi, dia bekerja sebagai editor, konten kreator, kemudian dia juga jadi desainer. Selain itu uniknya dia juga seorang guru. Ini dimana dia itu walaupun hobi dengan dunia teknologi, dia juga pintar mengkomunikasikan sesuatu dan menyebarkannya ke siswa-siswa yang diajarkannya. Dan berikut adalah tamu kami yang pertama. Dia bernama Muhammad Rifki Bahtiar dan merupakan salah satu kakak kandung saya. Dia seorang mahasiswa juga di Universitas Negeri Semarang dan juga mendapat sebagai guru di sebuah pesantren dan seorang konten kreator. Nah, berikut adalah tamu kali ini dan perkenalkan. Ya, nama saya Muhammad Rifki Bahtiar. Biasa teman-teman memanggil saya Bahtiar. Salam kenal semuanya. Ya, jadi ini merupakan salah satu kakak saya, kakak kandung saya. Di sini kita akan membahas tentang sistem teknologi informasi dan komunikasi. Jadi langsung saja mending kita cerita dan sharing-sharing bareng Mas Tiar. Saya seringnya panggilnya Kak Tiar. Jadi kalau di sini kita panggil Kak aja. Jadi gimana sih awal-awal mula mengakses teknologi? Kalau saya itu sebenarnya awal-awal mengakses teknologi itu di usia saya ketika masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Di mana zaman-zaman itu cuma masih ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp, cuma ada SMS, ada internet juga beberapa. Lalu di situ saya cuma bisa mengakses tentang Facebook. Awal-awal itu sudah ada Facebook, jadi saya buat Facebook. Dimana teknologi itu belum cukup membantu dan belum bermanfaat untuk saya. Belum manfaat seperti sekarang karena perkembangan teknologi saat ini sangat-sangat luar biasa. Jadi dulu-dulu itu masih cuma untuk BBM-an, SMS-an, buat menghubungi seperti itu. Jadi gimana sih kalau kakak Bahtiar awal-awal mula mengakses teknologi dan manfaatnya yang didapatkan? Oke, jadi ya awal dari saya mengetahui teknologi tersendiri itu dari awal SD kelas 4, kelas 5, di mana saya bisa mengoperasikan sebuah laptop dari ayah yang dulu beli. Kemudian saya tertarik itu dari karena masa kecil masih bermain game. Nah, akhirnya saya mencari tahu bagaimana cara agar bisa memainkan sebuah game di dalam laptop. Oh, jadi itu awalnya gara-gara game ya, karena hobi Ya. main game. Dan itu sudah sejak SD. Jadi kakak saya itu lebih aktif karena memang teknologi juga waktu muncul itu saya masih kecil karena saya berselisih 4 tahun sama kakak saya. Seperti itu. Lalu dari awal mulai itu selain main game, setelah SMA tuh mulai belajar ngedit tuh sejak kelas berapa sih? Oke, jadi saya mulai tertarik dengan dunia editing itu sejak kelas 2 SMA, karena salah satu guru TIK saya itu kayak mengenalkan bagaimana cara mengedit sebuah gambar untuk mengubah wajah, kemudian mengubah pakaian dan mengedit seperti poster gitu. Akhirnya saya kayak tertarik lagi dan mencari tahu tutorialnya di YouTube, mendownload dulu di warnet, kemudian mempelajarinya di rumah karena saat itu internet masih sulit dijangkau di daerah sini. Oh iya. Oh, jadi karena kita tinggal di sebuah desa, akses internet itu cukup sulit. Kita ketika ingin mendownload sesuatu itu harus ke warnet pada masa itu. Dan kakak saya karena suka dengan dunia teknologi, dia belajar dari YouTube. Lalu dia mengembangkannya dari awal mula mengedit wajah sampai akhirnya bisa mengedit sebuah poster yang digunakan untuk berpromosi. Bahkan semua konten-konten dari usaha sedang saya rintis itu karya dari kakak saya. Lalu manfaatnya yang didapatkan tuh apa sih? Karena udah belajar tuh dari mulai SD,
dari SMP udah mulai ke warnet. Setelah belajar tuh manfaatnya yang didapatkan tuh apa aja sih selain bisa mengedit? Manfaat dari bisa mengedit itu tersendiri ya. Jadi manfaat itu ada beberapa yang sudah saya rasakan. Mungkin dari yang pertama itu dulu waktu ada tugas mengedit untuk siswa-siswa teman-teman saya tuh, saya bisa memberikan tarif Oh, dan ya iya, kita iya, bisa iya. mendapatkan uang karena membantu Oh. mereka. Yang pertama itu dulu waktu masih SMA, kemudian seiring berjalannya waktu itu dunia perdesainan, dunia media itu semakin diminati orang, dan ya saya menjadi kayak satu langkah lebih maju. Jadi saya sudah mendapatkan berbagai ilmu sebelum yang lain. Oh, jadi kalau manfaatnya itu dia juga sama seperti saya. Jadi selain buat bisa mengedit, dia juga bisa menjual jasanya. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan ketika waktu belajar TIK atau ada tugas, kakak saya bisa membantu. Nanti dia akan mendapatkan fee dari teman-teman mereka. Jadi mirip-mirip cerita saya ya. Jadi manfaatnya tuh kembali ke uang gitu kan. Jadi kita juga karena hidup perlu uang, gimana lagi gitu. Kalau saya kan manfaatnya, kalau di dunia teknologi, di sosial media saya jualan kue. Jadi kalau akhirnya mendapatkan uang dari jual kue tersebut. Kalau kakak saya itu dia bisa menjual jasanya gitu. Mungkin kalau teman-teman berminat, ada nggak sih nama ini, nama merek dari jasa yang Anda buka, jasa edit? Oh iya, untuk nama atau merek sendiri sebenarnya saya masih belum terfikirkan, karena untuk sekarang ini saat masih fokus di kuliah melanjutkan pembelajaran saya. Tapi pernah dulu saya membuat merek itu namanya Bahti Art gitu ya. Oh, Bahti Art, Ya. keren sekali. Jadi tentang art, Ya, nama seni. sendiri. Oke. Oh, perubahan terbesar apa sih? Jadi kalau aku kan dulu selain buat jualan, perubahan terbesar itu saya alami ketika mulai duduk di bangku kelas 3 SMA. Dari awal-awal jualan sosis, lalu lanjut jualan roti menggunakan online. Itu membuat perubahan besar saya karena saya dari teknologi itu mendapatkan suatu informasi-informasi yang dimana saya bisa menjual produk saya, juga saya bisa belajar dari sana, saya juga bisa mencari ilmu dan mempelajari apa aja yang aku mau dari internet. Kalau kakak itu perubahan terbesarnya apa sih yang didapatkan dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang didapatkan? Oke, perubahan sendiri saya rasakan mungkin saat ketika kita ingin mencari sesuatu yang kita tidak tahu, atau kita ingin membuat sesuatu yang banyak orang yang tidak bisa melakukan karena adanya media informatika itu. Jadi seperti ketika saya sedang kuliah, kemudian ada tugas membuat poster atau membuat cover buku pendidikan. Nah, akhirnya saya memanfaatkan keahlian saya sebagai desainer untuk membuat cover itu tersebut tanpa meminta jasa orang lain. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, untuk di bidang pekerjaan ya, jadi akan ada seperti job tambahan ya. Di dalam sekolahan itu kan pasti ada yang namanya media promosi, media pembelajaran online. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Oh, jadi kalau perubahan terbesar dari kakak saya itu selain bisa mengedit, dia juga bisa membuat cover, dan selain itu mendapatkan uang tambahan ya. Dari pekerjaannya dia sebagai seorang guru di salah satu pesantren yang ada di Kendal, dia juga merupakan salah satu admin media sosialnya, sekaligus menjadi konten kreatornya ya, mengedit semua, dan itu mendapatkan gaji tambahan. Balik-balik lagi kita kembali ke pendapatan jasa. Akhirnya jadi kita dapat disimpulkan bahwa adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat merubah perubahan yang sangat besar dan berimpact kepada kita, yang dimana
dari teknologi, informasi dan komunikasi yang kita dapatkan dapat mendapatkan sesuatu yang lebih baru, dan kita bahkan mendapatkan informasi yang lebih gampang serta lebih jelas, dan kita bisa mempelajarinya kapanpun, dimanapun, di waktu kita sedang istirahat, sedang di rumah, sedang tiduran, kita bisa mendapatkan suatu teknologi informasi dari manapun. Jadi kesimpulannya juga kita bisa mendapatkan pekerjaan dari teknologi informasi tersebut selain buat mengakses suatu informasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Besok kembali lagi ke podcast bersama Isu. Thank you. Anjing, selama 10 menit aja.